siswa dari SMP Negeri 2 Pangkal. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bakti Adela. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Nah, Raffi, menurut kamu apa sih demokrasi itu? Menurut saya, demokrasi adalah sistem di mana semua orang dapat mengungkapkan suara dan pendapat dalam pengambilan keputusan. Jadi, setiap orang punya suara dan pendapat yang berbeda. Oh, oke. Nah, kalau Gardo, demokrasi itu gimana dipraktikkan di sekolah? Di sekolah kami, demokrasi dipraktikkan melalui pemilihan sekolah, pemilihan proses, dan forum diskusi kelas serta pemilihan ketua kelompok. Kami bisa menyampaikan pendapat dan memilih pemimpin yang kami inginkan dan dapat bertanggung jawab dengan dalam tugasnya. Oh, berarti siswa dapat mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan ya. Oke, Raffi, kamu merasa nggak kalau siswa itu suara siswa didengar di sekolah? Terkadang ada kalanya suara siswa itu didengar, tapi saya merasa kurang dilibatkan dalam pemilihan keputusan yang menentukan. Misalnya, dalam pemilihan ketua kelas, ada beberapa proposal yang kurang dipertimbangkan. Benar sekali. Kita tuh apa aja sih tantangan dalam mewujudkan demokrasi di sekolah? Tantangannya adalah bagaimana memastikan agar semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan bagaimana mengatasi perbedaan pendapat yang konflik dengan cara yang demokrasi. Kadang ada siswa yang kurang berani untuk menyampaikan pendapat karena takut. Benar sekali. Bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi siswa dalam mengambil keputusan di sekolah? Benar sekali. Bagaimana cara untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam mengambil keputusan? Menurut Kita bisa mengadakan banyak forum diskusi. Kita bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengajukan proposal dan melibatkan siswa dalam proses perencanaan kegiatan sekolah. Misalnya, siswa dilibatkan dalam pemilihan lomba-lomba yang menarik. ide bagus. Ricardo, bagaimana sih sistem pemilihan ketua kelas di sekolah kamu? Apakah udah adil dan demokratis? Pemilihan ketua kelas di sekolah kami dilakukan dengan tertib. Sistem ini cukup adil, tetapi ada beberapa siswa yang kurang berani untuk mencalonkan diri karena takut tidak ada yang memilih dan kalah. Mungkin bisa coba untuk memberikan pesan kepemimpinan agar mereka bisa lebih percaya diri lagi. Oke, tapi apakah ada forum atau wadah untuk menyampaikan aspirasi atau kritik terhadap sekolah? Ada kotak saran di sekolah, tapi tidak semua siswa berani memberikan kritik dalam kotak saran itu. Alangkah baiknya sekolah membuat forum diskusi online. Ini cukup menarik sih. Ricardo, peran guru tuh apa? Peran guru dalam mendorong budaya demokrasi di sekolah. Guru kami biasanya memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat di kelas. Mereka juga mengajarkan kami tentang pentingnya menghargai perbedaan pendapat. Ya sih, kayaknya itu hal yang penting untuk dilakukan. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi untuk Ricardo. Apa ada contoh konkret menerapkan demokrasi di sekolah? Karena pemilihan ketua kelas, pemilihan anggota OSIS dan lain-lain. Oke, sekarang pertanyaannya yang lebih provokatif untuk Raffi. Apakah demokrasi di sekolah hanya sebuah teori atau emang benar-benar dilakuin? Menurut saya, demokrasi di sekolah masih banyak yang perlu ditingkatkan. Karena demokrasi di sekolah bukan hanya pemilihan ketua OSIS, ketua kelompok, dan ketua kelas. Tapi berdemokrasi juga bisa dengan memilih kegiatan. Ricardo, apakah ada kelompok yang memikirkan dalam proses pemilihan atau pengambilan keputusan di sekolah? Tentu saja, seperti siswa yang kurang aktif atau memiliki latar belakang yang berbeda. Kita perlu memastikan bahwa seluruh siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Bagaimana sih cara mengatasi konflik dan perbedaan pendapat dalam konteks demokrasi di sekolah? Kita bisa belajar untuk menghargai perbedaan pendapat, berdiskusi dengan tenang, dan juga mencari solusi bersama. Dan kita juga
fondasi untuk demokrasi di masyarakat luas jika kita belajar untuk menghargai pendapat dan berpartisipasi secara aktif di sekolah. Kita akan lebih siap untuk menjadi warga negara yang demokratis. Bagaimana sih cara mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dalam konteks demokrasi di sekolah? Kita bisa belajar menghargai perbedaan pendapat, berdiskusi dengan tenang, dan juga mencari solusi bersama. Kita juga bisa belajar untuk berkompromi. Oke. Kalian juga pernah berdiskusi karena di cuma podcast aja. Ricardo, apakah demokrasi di sekolah bisa jadi model untuk demokrasi di masyarakat luas? Saya percaya bahwa demokrasi di sekolah bisa menjadi fondasi untuk demokrasi, belajar untuk menghargai pendapat, dan berpartisipasi secara aktif. Udah kali ya? Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang sudah kita bahas tadi, demokrasi itu bukan cuma sekedar pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, ataupun ketua kelompok ya. Jadi siswa juga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendapat mereka juga harus didengar dan pendapat mereka dihargai. Meskipun ada tantangannya, demokrasi juga bisa menjadi fondasi untuk membangun budaya demokrasi di masyarakat luas. Oke, sekian untuk makasih untuk Ricardo dan Raffi atas sharingnya yang menarik. Semoga penonton atau teman-teman semua dapat menginspirasi agar lebih berkontribusi lagi untuk membangun demokrasi di sekolah. Oke, terima kasih atas sharingnya Raffi dan Ricardo yang menarik. Semoga podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih berkontribusi lagi membangun demokrasi di sekolah. Oke, sampai jumpa di podcast Generasi Muda dari Berbicara. Dadah.